Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penggunaan NLP pada aplikasi penerjemah disertai pengubah teks menjadi suara. Di sini ada 3 orang. Saya sendiri, Muhammad Rasyid Hanafi, dengan NIM 53114200053. Ada Imam Khairul Akbar dengan NIM 53114200054. Dan Devi Permatasari dengan NIM 53114200055. Oke, di sini ada pendahuluan, pembahasan yang berisi data yang digunakan, dan implementasi atau prosesnya, dan terakhir ada penutup, kesimpulan, dan saran. Ya, masuk ke yang pertama, pendahuluan. Mengapa perlu pentingnya transfer pengetahuan di antara budaya, bahasa, dan bangsa yang berbeda-beda sebagai kegiatan untuk memindahkan pesan atau maksud daya yang terkandung dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain secara tepat dan wajar. Nah, modul atau library yang digunakan itu ada 3. Yang pertama itu ada PyQt5, yang kedua ada Deep Translate, yang ketiga ada Google Text to Speech. Nah, di PyQt5 itu dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada PyQt Core, yang kedua ada Qt GUI, yang ketiga ada Qt Multimedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Permatasari. Yang selanjutnya mengenai Deep Translator. Deep Translator adalah modul Python fleksibel untuk menerjemahkan antar bahasa yang berbeda dengan cara yang sederhana. Pada dasarnya, tujuan dari paket ini adalah untuk mengintegrasikan banyak penerjemah termasuk Google Translate, DeepL, Pons, Lingui, dan lainnya dalam satu alat ekstensif. Selanjutnya, GTTS, Text to Speech atau TTS adalah proses mengubah kata menjadi bentuk audio vokal. Program, alat, atau perangkat lunak mengambil teks masukan dari pengguna dan menggunakan metode pemrosesan bahasa alami, memahami linguistik bahasa yang digunakan, dan melakukan inferensi logis pada teks. Teks yang diproses ini diteruskan ke blok berikutnya, di mana pemrosesan sinyal digital dilakukan pada teks yang diproses. Dengan menggunakan banyak algoritma dan transformasi, teks yang diproses ini akhirnya diubah menjadi format ucapan. Seluruh proses ini melibatkan sintesis video. Di bawah ini adalah diagram blok sederhana untuk memahami hal yang sama. Selanjutnya adalah PyQt adalah lintas platform GUI perangkat Qt yang mengikat pada Python yang diimplementasikan sebagai plugin. PyQt adalah perangkat lunak gratis yang dikembangkan oleh perusahaan Inggris bernama Riverbank Computing. PyQt tersedia di bawah persyaratan yang sama untuk Qt versi yang lebih tua dari 4,5. Hal ini berarti berbagai bentuk termasuk lisensi GNU atau General Public License, GPL, dan lisensi komersial, tetapi tidak GNU License General Public License atau LGPL. PyQt mendukung Microsoft Windows serta berbagai varian dari Unix, termasuk Linux dan Mac OS atau Darwin OS. Selanjutnya, implementasinya. Prosesnya, step pertama, install PyQt5, GGTS, dan Deep Translator terlebih dahulu. Step kedua, import Google Translator dari GGTS dan semua modul PyQt5 yang sekiranya dibutuhkan. Step 3, setting UI yang akan digunakan pada aplikasi. Step 4, tambahkan bahasa dari modul Google Translate yang telah diimport tadi, sertakan kode tiap bahasanya. Step 5, menambahkan fitur
Mengubah teks menjadi suara menggunakan Google Text to Speech. Step 6, building program yang telah dibuat dengan button yang ada di GUI. Step terakhir itu hasil UI aplikasi yang dibuat. Selanjutnya, untuk pemrogramannya akan dibahas oleh Imam. Selanjutnya untuk implementasinya di pemrograman sendiri akan dijelaskan oleh saya Imam Ghairul Akbar. Sesuai yang tadi, pertama-tama kita harus menginstal modul-modul yang kita gunakan tadi. Yaitu kita bisa mengerti pip install pqt5, pip install GTTS, pip install deep underscore translator. Selain di sini kita juga bisa installnya itu di CM2 juga itu bisa. Oke. Selanjutnya kita import ya modul-modul tadi yang sudah dimasukkan. Ini kita menggunakan widgets dari POQT untuk membuat aplikasinya. Ini GUI untuk membuat UI dari aplikasi tersebut. Terus ada multimedia untuk playernya untuk suara, inputan suara nanti. Oke, terus kemudian kita pakai fontsnya di aplikasi yang akan kita pakai tadi di Times, terus besarnya 14. Kemudian ini kita ini buat button, ini untuk button di aplikasinya nanti dengan translate, kata translate kita masukkan add widget ini self translate, jadi ini akan menjadi mengeluarkan hasil outputnya translatean tadi. Terus ini bahasanya kita menggunakan Arabic, English, French, Indonesian, Japanese, Korean, Spanish, dan Thai. Masing-masing kalau di Google Translate itu kan masing-masing dari bahasanya punya kode sendiri. Untuk Arabic bisa R, English N, French VR, Indonesian ID, Japanese JI, Korea KO, dan Spanish SP, dan lain-lain. Terus kemudian itu kita langsung coba start aja. Nah, kira-kira nanti akan seperti ini ya. Kita coba translate. Saya sedang makan. Kita coba translate-nya ke Inggris. Nah, ini kemudian akan keluar. Coba saya akan mengetik saya sedang makan. Saya sedang makan. Nah, ini akan keluar I'm eating. Terus pertanyaan adalah gimana cara kerja dari modul tersebut. Kita menggunakan modul Deep Translator, di mana Deep Translator itu di dalamnya ada Bing Translator, ada Google Translator, dan banyak lain translator itu. Kita menggunakan Google Translator. Oke, yang pertama itu Google Translator. Google Translator itu sendiri, mereka dari perusahaan Google itu mempunyai sebuah mekanisme yang namanya deep learning, di mana deep learning itu untuk ketika ada sebuah input dari konsumen kita itu akan masuk ke dalam database Google. Jadi misalkan semakin lama aplikasi ini Google Translate itu digunakan, akan semakin banyak database yang tersedia dan semakin banyak juga validasinya akan mendekati sempurna. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana Google itu menentukan sebuah kata yang memiliki arti dua. Contohnya saja misalkan left. Left itu bisa berarti kiri, bisa berarti juga pergi. Nah, kalau misalkan begitu, kita coba Indonesia. Terus dicoba Rani as kita coba translate. Nah, ini
dari Google itu sendiri itu left-nya akan berarti meninggalkan, bukan kiri. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam Google Translate itu sendiri ada sebuah algoritma logika yang namanya TF-IDF. Jadi kata per kata itu akan dibobotkan. Jadi kata left ini akan dibobotkan dengan room yang dibobotkan juga dengan has. Di mana ketika left ini berarti kiri disandingkan dengan room, terus dibandingkan dengan left berarti meninggalkan, disandingkan dengan room yang berarti ruang, itu akan bobotnya tinggi mana. Jadi dalam kasus ini untuk bobotnya itu tinggi meninggalkan daripada kiri. Jadi akan keluarnya nanti itu meninggalkan, bukan kiri. Terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai logaritma yang ada di dalam translator ini. Terus saya akan kembalikan ke teman saya, Mas Rashid Anafi. Silakan. Terima kasih Mas Imam. Sekian dari presentasi kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.